Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fid dini wa alimil hikmata wa ta'wila. Allahumma jalni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam. Amin. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina, amin. Wa alimna bidzikri minhu ma jahilna, amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'had suryalaya sirna rasa mursyiduna wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Al-Maslul. Semoga dengan kesempurnaan karomah beliau, hidup kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing dalam keadaan eling. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mulia para wakil talqin, kesepuhan Pangaresa Abi Fauzan, kita doakan semoga beliau senantiasa diberi kekuatan, kesehatan lahir dan batin, amin. Yang mulia khususon pemangku manakib, semoga beliau sekeluarga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Khusus Pangaresa Abah yang hadir dohir di tengah-tengah kita dengan hadirnya Pak Dr. Kiai Haji Syuhudul Anwar. Kita doakan beliau sesuai dengan namanya, Syuhudul Anwar. Syuhudul Anwar itu memiliki banyak makna. Syuhud bisa berarti saksi. Al-Anwar cahaya, nur. Di beliau insya Allah antara zuriyah dengan nuriyah ngumpul. Kita doakan beliau senantiasa dijaga oleh Allah, amin. Dan senantiasa beliau diberi kekuatan, kesehatan lahir dan batin, amin. Sehingga kita semuanya tetap tersinari oleh anwarnya yang hadir pada diri beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir itu ayat jam lagi Pak. Terus 10. Yang terakhir kita berdoa semoga kita senantiasa dijauhkan dan tidak terkena dari gempa. Amin ya rabbal. Apa itu hakikat gempa? Hakikat gempa kemarin subuh itu sudah disebutkan, yaitu kondisi yang disebutkan surat Al-Qiyamah ayat 10 itu. Jadi gempa itu adalah kondisi yang manusia menerima guncangan yang luar biasa. Lalu setelah itu liar, Pak. Dia tidak tahu lagi harus kemana, sehingga dia teriak-teriak, ainal mafar, ainal mafar. Itulah kondisi gempa. Dan gempa ini ada dua, ada gempa dohir, gempa batin, gempa syariat, gempa hakikat. Gempa syariat itulah yang sekarang lagi rame di mana. Dan orang tidak tahu apa anti untuk tidak terkena gempa, itu yang jadi masalah. Orang tidak tahu apa sih anti gempa itu. Padahal orang tua dulu, para wali, itu sudah mengisyaratkan lamun aya gempa, tara Allahu Akbar. Pami aya gempa kudu naon? La ilaha illallah, kakara eling kana la ilaha illallah. Si orek teh memang la ilaha illallah itu kalimat untuk ngereungkeun gempa. Ngan hanya kaluarna teh lamun aya tata. Sing gempa we terus ame la ilaha itu. Mereka tidak ngeh itu. Padahal kalimat penghenti dan anti gempa tidak ada lain adalah la ilaha illallah. Gempa dohir, gempa batin, Pak. Sekarang orang itu sudah bingung menentukan gempa itu di mana dan dengan cara apa. Jujur, Pak, orang-orang BMKG juga tidak bisa memprediksi gempa. Maka tidak bisa hanya berlindung kepada ilmu syariat bahwa gempa itu karena ada sesar, karena ada patahan. Kalau benar itu terjadi, betul kemarin itu bisa diprediksi. Tetapi ternyata kejadiannya yang pertama kali di Cianjur, itu kan lagi ngintip di Pangandaran nih, beleduk Cianjur.
Ayo. Dan itu katanya ada sesar Cimaniri. Begitu ditilik-tilik, sesar Cimaniri belah dia, nu hancur pun gunung gede. Kenapa itu bisa terjadi? Wallahu a'lam. Artinya bahwa gempa itu makhluk Allah, bala tentara Allah yang bisa diutus kapan saja. Orang masih lagi rame di Cianjur, kejadian di Garut, Pak. Makanya jangan kaget kalau orang tidak tahu antinya, maka Cianjur jadi Ciancur, itu yang kemarin. Halo? Iya, maka supaya tidak Cianjur jadi Ciancur, Pangersa Abah langsung menginstruksikan tanggal 25 Desember Manakim di sana. Saya dengar dari lisan beliau. Tahun 2005, kata beliau, semua masjid negara itu sudah manakim, termasuk Istiqlal. Tapi ada 2 masjid yang menolak waktu itu. Tinggal blus kesuruh pangersa, terjadi di keluarga. 1, Cianjur. Yang kedua, tong tarik ting deket urang, Ciawi. Masjid Ciawi itu nolak. Nah, Pangersa Abah tahun 2005 lapor karena begitu tinggal blus ke Cianjur ditolak untuk tidak jadi manakim. Langsung laporan ke Pangersa Abah Sepuh. Kumaha Pangersa Abah Sepuh? Bom waktu 2005. Maka disebutlah apa yang disebut kemarin dengan isyarat disebut cacanran. Cianjur mun kata lanyuran pasti jadi Ciancur atau Cianjur. Garut bisa jadi. Lain kota Pangirutan, tapi ngariut. Garut bakal jadi ngariut lamun leungit tilu ciri. Atawa nu tilu ciri geus salin rupi. Pan Garut teh lamangna tilu, hiji doma, 2 jeruk, 3 dodol. Lamun orang Garut geus leungit amisna pagawean ngadodol, hiji dah. Nu kadua urang Garut geus teu ngadu-ngadu deui doma tapi nu diadukeun jelema. Jelema ge diadu-adu ku doma. Ayeuna mah pan jelema ngadu-ngadu doma, engke ganti. Tah lamun urang Garut geus ngadu-ngadu jelema jiga doma hiji tah, nu kadua lamun geus leungit dodol leungit amisna ari dodol tina naon bahanna? Tina ketan. Orang Garut lamun geus teu ketan maksudna geus teu nya ketan. Naon tak? Pusat anti gempa nu katilu leungit jerukna. Ai jeruk buah naon cing? Nah jeruk mah tuh isyarat, Pak. Isyarat jeruk itu mun ku Bapak dibuka, jeruk itu persis kangkotanana jiga anu sok di langit. Bulan. Oh. Berarti lamun geus leungit anu deukeut nyaketan lambang di langit, geus teu nyaketan pusat gempa, geus hirupna juga doma, tungguan Garut bakal ngariut. Ciawi tinggal ciri. Maka pulang dari sana, mudah-mudahan Ciawi sudah buka manakim. Sudah welcome belum? Kalau enggak, pusat anti gempa. Bom waktu. Ciao. 2005. Makanya kemarin ketika Abah mengalungkan sorban, Dek, mohon maaf, itu kalam Abah saya bunyi. Maka tidak lama setelah itu, fatwa langsung keluar. Cianjur. Kalau enggak, Ciancur, Pak. Naon atuh Pak Isep kalimah anti gempa? Itu yang diturunkan Jibril. Sekali waktu Sayyidina Ali berkata, kata Sayyidina Ali, aku mendengar Sayyidul Khala'iq. Siapa? Rasulullah. Sayyidul Khala'iq itu raja nama manusia. Nyarios, cariosanana teh beliau nyarioskeun bahwa raja na malaikat KSAL, Kepala Staf Angkatan Langit. Jibril, Pak. KSAL, Kepala Staf Angkatan Langit nyarios ka kaula. Tidak ada kalimah yang paling berat yang aku bawa ke dunia dan kepada Rasulullah kecuali kalimah la ilaha illallah.
Tapi seterusnya ini kuncinya. Wa biha qamatis samawati wal ardi wal jibali wal bahri wal barri. Dengan kalimah inilah tegak kokoh. Apakah itu? Bumi, langit, gunung, bumi, lautan, daratan. Kokohnya dengan apa? Kalimah la ilaha. Itulah sebabnya kenapa kalimah la ilaha illallah disebut pohon anti gempa. Cabut la ilaha illallah, nah hancur. Maka Rasulullah mengatakan dalam kesempatan yang lain, beliau mengatakan bahwa dunia ini tidak akan kiamat, tidak akan hancur selagi ada yang mengatakan la ilaha. Maka syarat untuk kiamat, bagaimana kalimah la ilaha illallah sebagai paku bumi, paku gunung, paku langit, paku daratan, paku lautan dicabut dulu oleh Allah. Gimana caranya? Allah tidak mengutus lagi malaikat. Allah mengutus satu angin yang sampai saat ini belum diturunkan kecuali syarat kiamat tercapai. Syarat kiamat itu apa? Enggak ada lagi yang ucap la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain Imam Bukhari dan Muslim mengatakan Allah, 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 Allah. Dua-duanya itu kan zikir kita, Pak. Bagaimana caranya supaya itu enggak ada? Bukan malaikat Israel yang diutus. Apa? Angin. Angin yang sampai saat ini belum diturunkan. Nanti turunnya syarat kiamat. Bagaimana caranya? Begitu angin dingin ini diturunkan, maka seluruh ruh orang yang soleh, yang dari lisan dan kolbunya ada la ilaha illallah, diangkat oleh angin itu. Sehingga di planet bumi ini dan di seluruh jagat raya ini enggak ada yang bertasbih memuji dengan kalimah la ilaha illallah. Baru pil Kaisropil jadi ayo nama gitu. Tuh udah jadi, Pak. Itu, Pak. Makanya kenapa Allah itu mencetak para wakil takil, dan disebut petani penanam pohon anti gempa. Makanya itu gempa di mana-mana. Makanya terus disebar sampai jumlah kesekian. Kita nggak tahu, yang tahu para wali Allah. Dan para wali Allah itu ngomongnya hanya dengan isyarat. Makanya sing seket, Pak. Dengan para wali Allah itu nggak bisa hanya melihat dohirnya, kata-katanya itu dikepal sebesar pinang, diurai selebar dunia. Eta kata-kata para wali, gitu. Nyarios nanti isyarat. Mun urang teu apal mah, aduh, masya Allah. Kayak kemarin, kenapa jauh-jauh Pak Anies dibere buku wayang? Halo? Yung wayang nanti wayang golek, lain wayang kulit. Ya, karena kalau diberi wayang kulit oleh orang Sunda mah digoreng. Jadi dorong. Makanya para wali turun kan dia, teu mau wayang kulit, nyen wayang golek. Namanya ari kayu merek digegelan. Itu, Pak. Karena ternyata itu pasti bil isyarah. Ada isyarat, Pak. Ada isyarat di situ. Isyaratnya apa? Wallahu alam, kalam beliau belum keluar, itu rahasia. Meureun kege disadakeun meureun jika gempa eta Cianjur jadi Cianjur. Halo? Nah, makanya sekarang kalimah ini tanamkan di mana-mana. Dan bibitnya sudah ditanamkan oleh para petani, dari para petani disebarkan ke semuanya. Itu ngajagaan memperlambat kiamat dan anti gempa. Kumaha lamun gempa hate sarua. Halo? Yuge ibu-ibu saya gempa unggul. Ulah ningali ka Cianjur wae saya gempa teh. Eta nu ngahuleung nya. Kicu PA saya gempa ternyata. Gempa apa? Gempa hati. Eta mah teu pugu epicentrumnya, nyaho-nyaho ngagoler. Nyaho-nyaho ripu. Kenapa kok masih kena gempa? Padahal ini pohon anti gempa sudah ditanam. Hati-hati berarti nanamnya. Sudah ditanam pun kalau tidak ditanam pada tempat yang benar, dengan cara yang benar, dipelihara dengan cara yang benar, dipupuk dengan pupuk yang benar, maka tumbuhnya tidak akan benar, Pak. Meskipun bibitnya itu benar. Kenapa? La ilaha illallah itu kan ditanam cuma dua. Satu yang bersuara, satu lagi yang tidak bersuara. Nah, yang bersuara ini, itu kan kita sendiri yang harus tahu. Yang harus tahu bahwa apakah ini sudah memenuhi kriteria atau tidak. Satu, pentingnya dzikir jahar itu
untuk memecah hati yang keras. Jadi lamun hatena teu kene tapi dikirna terus, berarti ieu dikir belum berfungsi. Awas. Jida. Karena fungsi dikir jahar itu adalah untuk melunakkan hatimu. Maka belajar torekat entong keluar ka jero ieu hate teu kene encan. Ieu hate teu kene teu geus hipu encan. Colok we. Ternyata teu kene. Kade aya nu dicabak beye ditakol ngabelentrang. Dikotok di jalan kereta. Ieu hate urang geus beye. Tapi aing ngomong teu kene. Ieu dikir belum berfungsi, Pak. Nah, untuk sampai kepada tahap itu, maka ada cirinya. Cirinya adalah dengan dikir yang keras itu harus tercapai jam'iyah. Jam'iyah teh aya dua, aya jam'iyah fardiyah, aya jam'iyah bil jamaah. Jam'iyah itu kumpulnya al-himam. Al-himam itu adalah begini, dengan suara dikir yang keras, cobaan sorangan, Pak. Bapak kudu nyoba sorangan, paduduaan yang Allah. Suaranya pas, seperti yang dicontohkan pangarsa Abah. Maka ketika dulu kan dikir teh ngokek di mana-mana, Abah langsung turun kan? Maka disamakan suaranya. Kenapa? Itu rahasianya, hasil penelitian sains, Pak. Ternyata dikir yang suaranya konstan, ya, dengan gema suara yang sedemikian rupa tercapai ke satu frekuensi, dan frekuensi itu melahirkan gelombang alfa. Allahu Akbar. Efeknya itu luar biasa. Efeknya itulah gelombang alfa yang menenangkan otak itu. Maka kalau disebut ala bidzikrillah tatmainnul qulub, zikir yang seperti tadi itu, suaranya pas, getarannya ada, terdengar oleh telinga, terekam oleh otak. Apa yang terjadi dengan getaran itu, Pak? Suara dikir ini hanya bergema di dalam dada, terdengar ke telinga, terekam oleh otak, dari otak dikirimkan ke kolbu, maka kita itu akan diblok, suara-suara dari luar itu terblok, hanya terdengar suara dikir itu. Kudu nepi kadinya, Pak. Itu namanya jam'iyah. Jam'iyah teh kumpul lelemutan muncul urang mah. Sakabeh anu lemut, dedenge anu lemut, dedeuleu anu lemut, rarasa anu lemut. Itu sirna dengan getaran satu aja. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sing konstan, Pak. Begitu itu menggema, tidak ada yang terdengar, tidak ada yang terfikirkan, tidak ada yang masuk ke telinga, ke alam pikiran, bergema di dada, hanya ada kalimat itu, maka percayalah di situ. Itu semua yang selalu hadir itu terblok, Pak, oleh suara itu. Sing tepi kadinya itu Jam'iyatul Arifin namanya. Maka itu samarangan Abah bagaimana menyamakan suara itu. Kalau Jam'iyatul Arifin Fardiyah belum tercapai, wayahna mineng bikirna berjamaah, sugan atau kabantuanku berjamaah mah gitu. Sehingga yang terdengar, yang terfikir, ya, yang masuk di alam pikiran, yang terserap oleh telinga, yang bergetar di dada, hanya satu nama itu. Disitulah kita akan fana bil asma. Fana di saut, Pak. Tidak ada yang terdengar, itu diblok. Dan itu kalau terus, maka insya Allah kita itu akan terhindar dari apapun yang masuk dari luar. Bagaimana kalau yang di dalamnya yang rusak? Hatena pernah tidagor jeung popotongan, tidagor jeung hutang, tidagor jeung naon disebut nanti gudawang hate gini nanti soledad gitu ya. Itu diselesaikannya dengan zikir yang itu. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Itu mereparasi bagian dalam, Pak. Mun sanu uninga ieu ka dieu ge. Halo. Susah gitu. Di imah tadi aku ku pemajikan. Alhamdulillah loba manakib. Maka akhir-akhir ini jadwal manakib dikumpulkeun. Nah, keur ngubaran hate nu ngabarung sinang. Nah, hate geus loba gudawang. Gudawang ku caritaan pemajikan, gudang wah macam-macam, Mbak, di dalam. Itu yang akan mereparasi itu. Terus direparasi oleh itu. Bahkan yang luar biasa, kalimah yang satu inilah yang akan
akan membuka berbagai kegoiban. Punten, goib di dia lain jurig setan iblis lain. Pan ini teh aneh, Pak. Ai kuntilanak hadir karasa sing sareya puluh-puluh. Ari Allah nu deket leuwih deket tadi mah urat leher teu karasa kehadiranna teu arti me. Ieu mah mani ato, oh di sini aya kuntilanak. Kakara kuntilanak. Jangan kuntil ibu. Apa neta kuntil anak lin. Dan bahaya mah kuntil ibuna. Halo. Nya juga kelong wewe, nu bahaya kelong laki, Pak. Dan nusa kalau kita kelong wewe, teh kelong laki sebenarnya. Halo. Kenapa? Nah itu kepekaannya akan dibuka oleh itu. Kalau itu sudah mulai dikawinkan, Masya Allah, maka rahasia kegoiban itu akan dibuka. Kegoiban apa? Nah ini dia. Maka nanti yang disebut dengan mukasyafah itu ada dua. Ada mukasyafah ghaibiyah, ada mukasyafah rububiyah. Yang dimaksud Tuhan saya mukasyafah rububiyah. Mata Bapak hati-hati lamun dikir-kir kieu, tiba-tiba jeblos ke alam anu tah eta hiji caangna juga caang bulan gitu. Caang henteu poek henteu, waspada Pak. Boha-boha Bapak deketan si eta gitu. Yang kedua ketemu cahaya-cahaya yang tidak membuat nyaman, Pak. Jin itu cahaya, setan itu cahaya, malaikat cahaya, Allahu nur. Hayo aku mah ngabedakeunana tah. Gitu, Pak. Mata begitu jeblos kadinya wayahna, disitulah kita butuh robitoh mursyid. Mursyid akan menjaga ruhani kita yang sudah mulai lolan ke alam eta. Halo? Nah, begitu nanti Allah membukakan rahasianya, maka disitulah nanti rahasia-rahasia dia akan dibukakan. Itulah yang disebut mukasyafah ghaibiyah yang harus dihindari. Yang harus kita kejar mukasyafah rububiyah. Ulah dipenta, ulah dijieun tujuan, saridona Allah mere. Ai urang mah lain, dibeberik etana juga husu gitu. Husu mah ada tuh kudu diberi, husu mah anugerah dari Allah. Ya, ai urang mah lain husu diberi, tentunya lain husu. Panon ka ciceno. Peureum teuing biasa. Tidak begitu. Nah, makanya di situ yang disebut robitoh kepada wajah mursyid itu penting. Maka rahasianya dari zikir ini itu akan membuka berbagai rahasia-rahasia dari alam yang disebut martabat 7, Pak. Karena ruhani kita irreversibel dibalik, Pak. Paduani urang teh di alam itu turun ke dia melalui 7 dimensi alam, kabayang teu? Mata roh tepikeun ka linglung balik ka Allah ge. Nyantong gitulah urang manakib jauh teuing. Lila teuing, linglung balik ka imah, Pak. Poho kana panto. Iya ruh di 7 dimensi alam, Pak. Dimensi alam ahadiyat, wahidiyat, wihdat, turun ke alam jabarut, turun ke alam malakut, turun ke alam amsal, gubrak, jol di alam adsam. Ini disebut alam insan kamil. Masya Allah, itu miliaran tahun cahaya, Pak. Makanya Allah mengatakan, hati-hati kamu. Nanti maneh poho ke kami, cek Allah. Nah, terapalin roh perjalanannya seperti itu. Nah, zikir ini yang akan membongkar bagaimana ruh itu kembali menembus lapisan itu. Tetapi kita diberi buruk yang luar biasa, yang super cepat. Apakah kendaraannya? La ilaha. Itulah perjalanan ruhani yang disebut dengan Mi'raj itu, Pak. Harus sampai ke sana. Nah, makanya bagaimana cara untuk sampai ke sana? Dikirna singnyaan. Saya pernah bertanya kepada Pangaresa Abah, karena di kitab Miftahus Sudur itu disebut dikirnya itu mulai dari sini. Tilatipah ieu heula. Tilatipah ieu, teras kalana latipah ieu, naik ka dieu, ka tengah-tengah, naik ka luhur, naik ka dieu. Dan itu disebut dikron kasiro, eueuh hitunganana. Dulu mah dipakai dikir itu, dan itu ditalkinkan satu-satu. Makanya aya talkin latipah ieu geus pinuh di dieu dikadieukeun, talkin deui nu ieu, talkin deui ka dieu, talkin deui ka dieu. Makanya ada metodenya dulu pernah dipakai. Ieu puasa 40 poe talkin di dieu, puasa di 40 poe ditalkin deui di dieu, puasa di 40 poe ditalkin deui di dieu. 40
40 kali 5. Halo? Ongkek dah. Tapi ku kajembaran rohmaniyah, saya tanya, Abah boleh dipakai enggak? Leres kapungkur mah. Tapi kata Abah, sekarang mah tidak perlu den, sudah dimudahkan bukan dimurahkan. Kumaha tuh Abah? Tos cekap kadinya we hiji. Lamun eta tos pinuh teori bejana berhubungan, engke oge melimpah ka dieu teu kudu diasong-asong. Ngan urang mah can pinuh geus anggeus eta nu jadi masalah. Can pinuh geus anggeus. Padahal di Kron Kasiro tidak ada jumlahnya di situ, Pak. Tidak ada jumlah. Atuh mun 165 dibagi 7. Meureun si nafsuna teh ngan ukur asa digere-gere, Pak. 1000 geus jigana kurang kene dibanding jeung bedasna nafsu urang. Makana asa can karasana naon? Lain salah dikir, salah urang, sabab urang hitungan jeung Allah. Nah, aya tasbih, mata aya nu tasbihna dibalangkeun. Ngan ulah balik deui kan nu tasbih nu 2 eta nu jadi masalah. Itu yang jadi masalah, Pak. Itu yang sangat luar biasa. Tidak ada pohon anti gempa kecuali la ilaha. Itu dari pernyataan Malak Jibril yang mengatakan bahwa wabiha qomatis samawati wal ardi. Dengan kalimat la ilaha illallah itu, maka kokohlah bumi, langit, daratan, lautan, gunung. Dan gunung ini adalah pakunya alam ini. Maka ketika dia bergoyang, buburu zikir. Itu sebab kenapa segera kita tanggal 25 untuk rame-rame zikir di sana supaya Cianjur terjadi Cianjur. Amin ya rabbal, supaya Garut terjadi ngariut. Supaya Ciawi ente tinggal ciri. Supaya Panyalu ente tinggal Hanyelu. Halo? Pakunya apa? Dikir. Dikir yang paling menjadi pokok 2. 1 dikir jahar, 2 dikir khofi. Dan itu dua-duanya sudah ada di kita. Tinggal bagaimana kita memaksimalkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.